Pemirsa, gaya hidup mewah para pejabat negara kini menjadi sorotan usai Rafael Alun Trisambodo yang memiliki harta hingga mencapai 56 miliar rupiah. Padahal Rafael hanyalah pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Belum adanya undang-undang perampasan aset dan pidana bagi yang tidak lapor atau lapor LKHPKN tapi bohong menjadi celah bagi sejumlah pejabat negara yang masih pintar dalam menyembunyikan harta. Untuk membahas mengenai RUU perampasan aset dan pidana, kami telah terhubung dengan pakar hukum tata negara UGM, ada Zainal Arifin Mokhtar. Pak Zainal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Zainal, kira-kira bisa tidak dengan adanya RUU penyitaan aset negara ini untuk bisa menjerat para pejabat negara yang dalam tanda kutip memiliki harta yang di luar daripada penghasilan mereka? Iya, saya kira saya tergantung betul dengan isi dari rancangan undang-undang penyitaan aset itu sendiri ya. Kalau kita bicara soal penyitaan aset, kan sebenarnya ada banyak urgensi di dalamnya. Bukan sekedar soal bagaimana sita menyita aset, tapi juga bicara soal bagaimana mengelola aset itu. Karena salah satu keluhan terbesar saat ini adalah kalau ada aset luar biasa yang disita, itu biasanya bagaimana cara mengelolanya. Misalnya, kalau asetnya itu bukan berupa benda yang biasa ya, bukan benda seperti mobil atau gedung, tetapi misalnya asetnya itu adalah saham misalnya, atau asetnya itu adalah perusahaan yang kalau tidak dikelola itu biasanya bisa jatuh atau kemudian malah menjadi pepesan kosong. Jadi kalau kita bicara urgensi sebenarnya memang urgensinya sangat besar dan harus dilakukan. Nah, yang kedua, spesifik untuk kasus yang kita bicarakan, saya kira memang harus ada jalur di mana laporan hasil kekayaan ya pejabat negara atau LHKPN yang dilaporkan itu tidak sekedar dikonversi menjadi tingkat kepatuhan saja. Jadi biasanya kan hanya diumumkan soal tingkat kepatuhannya, bahwa pejabat X patuh karena setiap tahun melaporkannya, pejabat Y sudah patuh, atau kemudian organisasi departemen kementerian X dan Y itu melakukan tingkat kepatuhan sampai berapa persen karena mereka semua melaporkan atau tidak. Tapi yang paling penting dari situ adalah kebenaran di belakangnya. Karena sebenarnya yang paling kita khawatirkan adalah status kebenaran dari pelaporan itu. Bahwa dilaporkan barangkali iya, tapi benar atau tidaknya, atau bagaimana semuanya dilaporkan atau tidak. Karenanya biasanya RUU ini akan melakukan tindakan yang jauh lebih detail, ya, bukan hanya sekedar seperti dalam undang-undang tipikor yang soal bagaimana melaporkan harta kekayaan, tetapi juga melakukan biasanya misalnya begini, kalau di UNKEK itu ada 4 tahapan ya, dia mulai dari pelacakan, lalu kemudian pembekuan, penyitaan, sampai pengembalian. Jadi bagaimana aset-aset yang ada dilacak untuk mengidentifikasi aset tersebut benar dari aset diperoleh dari aset yang wajar atau tidak, lalu kemudian dibekukan. Dibekukan itu adalah tindakan untuk membekukan sementara supaya tidak bisa ditarik atau tidak bisa dipindah tangankan. Lalu kemudian dilakukan penyitaan kalau memang tidak diperoleh secara tidak wajar. Lalu kemudian proses pengembalian atau proses uang itu dikembalikan kepada negara atau kemudian dikembalikan kepada orang yang yang memang memilikinya dan memperoleh secara wajar. Nah, saya kira undang-undang tergantung betul bagaimana undang-undang itu mengaturnya. Pertama, yang kedua, yang ketiga, saya kira kalau kita bicara soal urgensi mengelola LHKPN menjadi untuk mengendus yang namanya illicit enrichment atau kekayaan di luar batas kewajaran, saya kira itu adalah faktor yang tidak kalah pentingnya. Karena memang yang hari ini terungkap ini kan hanya baru yang banyak dibicarakan dari Direktorat Jenderal Pajak. Kita bahkan belum berbicara secara lebih luas di level Kementerian Keuangan. Misalnya bea cukai, misalnya unit-unit lain yang juga tidak kalah sebenarnya isu besar di balik kepemilikan kekayaan, harta kekayaan yang tidak wajar.
Belum lagi sebenarnya kita nggak bisa berbicara hanya Kementerian Keuangan saja. Kita bicara soal jauh lebih luas. Kita bicara soal bagaimana pamer harta yang juga dilakukan di beberapa kementerian lain oleh dirjen-dirjen tertentu. Bukan sekedar itu, lembaga lain seperti kepolisian dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi pamer harta termasuk kemarin kan ada kasus pamer harta yang dilakukan oleh hakim di salah satu pengadilan. Nah, saya kira yang begini ini jangan sampai menjadi kayak panas sesaat saja. Jadi tiba-tiba ada Direktorat Jenderal Pajak, semua mata melihat ke Direktorat Jenderal Pajak. Padahal sebenarnya perilaku itu hampir mirip terjadi di begitu banyak tempat. Jadi bagaimana yang kita pikirkan adalah bukan sekedar Direktorat Jenderal Pajak, tapi dalam Kementerian Keuangan secara keseluruhan, bukan sekedar di Kementerian Keuangan secara keseluruhan, tetapi juga di kementerian lain, pejabat negara lain, sampai kemudian lembaga-lembaga negara lain juga melakukan hal yang sama. Yang keempat, saya kira kalau kita bicara soal RUU perampasan aset atau berkaitan dengan illicit enrichment, harus ada pengayaan secara detail ya, bahwa harus ada keberanian, harus ada kemauan untuk melaporkan harta kekayaan secara lengkap ya dan secara wajar, secara benar gitu. Dan itulah yang kemudian akan menjadi sarana kalau misalnya ada kekayaan di luar batas kewajaran yang berbeda dari profiling atau profilnya orang yang yang menjadi pegawai tersebut, maka kemudian bisa dilakukan proses illicit enrichment. Yang harus diingatkan bahwa illicit enrichment biasanya bukan dalam bentuk pidana badan ya, bukan dalam bentuk pidana menahan orangnya, tapi ini bicara soal pidana harta gitu, atau bicara soal bagaimana harta yang di luar batas kewajaran tersebut disita. Karenanya memang dibutuhkan atau diwajibkan atau didorong atau kemudian dikuatkan untuk kemudian orang itu melaporkan hartanya secara benar ya, dan secara lengkap tanpa kemudian dikurang-kurangi atau tanpa kemudian dibuat secara palsu, karena kalau terjadi pelaporan secara palsu maka sangat mungkin ancamannya adalah pidana harta dalam tanda kutip terhadap harta-harta yang diperoleh dari yang tidak didaku dan memang bisa dibuktikan di luar dari batas kewajaran. Pak Rafael, kalau misalnya kita bicara erat kaitannya dengan LHKPN ini, artinya juga erat akan ada tindakan korupsi yang bisa saja dicegah dengan adanya RUU ini. Tapi kalau tadi juga Anda mengatakan ini juga bisa menyasar ke bea cukai, bisa juga ke kepolisian. Apakah artinya rancangan undang-undang perampasan aset ini juga nanti bisa akan menyasar ke tindak pidana yang lain juga, bukan hanya untuk korupsi saja? Saya kira iya ya. Saya kira pengelolaan aset ini kan bisa banyak fungsinya. Jadi kita bicara soal bukan pengelolaan aset hanya berkaitan dengan korupsi, kita bicara pengelolaan aset yang berkaitan dengan kejahatan, hasil tindak kejahatan pidana. Jadi banyak pidana lain, kejahatan pidana lain yang bisa berupa harta yang berupa bukan benda yang mudah diurus. Misalnya kalau mobil atau bangunan kan relatif sederhana untuk kemudian dilakukan penyitaan lalu dilakukan pengurusan. Tapi bagaimana kalau bentuknya itu relatif lebih sulit, kayak saham, misalnya kalau di pidana perbankan atau misalnya di pidana yang berkaitan dengan perusahaan, itu bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk benda-benda yang harus dikelola. Nah, itulah sebabnya RUU ini bukan hanya sekedar bicara soal bagaimana ngambilnya, tapi juga harus bicara soal bagaimana pengelolaannya. Ya, harta itu harus dikelola. Kenapa? Karena beberapa harta itu jenisnya kalau tidak dikelola, dia bisa jatuh menjadi pepesan kosong. Kita pasti masih ingat kasus Golden Key Group, ya, Edi Tansil dulu, di mana korupsinya 1,3 triliun, lalu kemudian disita perusahaan-perusahaannya, yang nilainya juga sudah jauh dibanding dengan 1,3 triliun, tapi kemudian karena tidak dikelola, dia kemudian menjadi pepesan kosong yang akhirnya negara ruginya berkali-kali.
dikorupsinya 1,3, yang disitanya hanya berapa ratus miliar, tapi kemudian karena tidak dikelola, akhirnya ketika dilelang, hartanya itu hanya bernilai beberapa miliar saja. Nah, saya kira ada banyak sebenarnya urgensi di balik kalau kita bicara soal undang-undang tindak pengelolaan atau penyitaan aset tindak pidana gitu. Kalau kita melihat urgensi tadi Anda katakan, apakah dengan adanya tindak pidana yang saat ini sedang mencuat di publik adalah Rafael Alun Trisambodo yang memiliki harta di luar dugaan karena anaknya melakukan tindak pidana. Ini kaitannya bagaimana? Apakah ini merupakan momentum yang baik untuk dapat kembali mengangkat undang-undang ini agar bisa diangkat dan juga dibahas di dalam parlemen? Ya, saya kira ini saatnya ya. Selalu momentum itu melahirkan suatu kehendak untuk melakukan lebih baik. Saya kira ini saatnya didorong, dilakukan, dikaitkan dengan penyitaan aset, dikaitkan dengan pengelolaan, dikaitkan dengan berbagai hal berkaitan dengan aset. Termasuk misalnya yang kita bicarakan tentu saja adalah LHKPN, kewajiban pelaporannya, sampai kemudian kewajiban untuk melaporkan harta secara benar, dan kemungkinan untuk menyelesaikannya kalau misalnya terjadi harta di luar batas kewajaran dan itu dilakukan dalam sebuah proses tindak pidana, maka sangat mungkin di ujungnya dilakukan pelacakan, pembukuan, penyitaan hingga pengembalian aset tersebut. Secara historikal sebenarnya RUU ini Pak Zainal sudah pernah dibahas sejak tahun 2010 bahkan, namun sampai dengan saat ini masih belum juga disahkan di parlemen. Anda melihatnya seperti apa? Apa yang menyebabkan rancangan undang-undang ini begitu sulit untuk disahkan? Padahal Presiden juga sudah menekankan juga untuk kalau bisa disahkan dalam waktu dekat. Itu Anda melihatnya bagaimana? Saya kira memang ini kita sebenarnya jarang ya. Indonesia itu jarang berbicara soal ketidakmampuan. Saya kira kita mampu. Di RUU tahun 2010 itu sendiri saya ingat saya dan beberapa teman-teman sendiri ikut tergabung dalam membuat rancangan draft RUU pengembalian aset itu atau penyitaan aset dari konsep masyarakat sipil. Ada banyak sekali ahli yang terlibat pada saat itu dan kita dorong bekerja sama dengan berbagai lembaga. Nah, saya kira bukan kita tidak mampu menyusunnya, bukan kita tidak mampu membuatnya, tapi problemnya adalah kemauan. Terbukti dari draft itu sebenarnya sudah cukup lama siap jadi dan didorong ke pembentuk undang-undang, tetapi selalu tidak mendapatkan perhatian yang berarti atau kemudian tidak didorong dalam sebuah proses legislasi. Nah, saya kira problem kita bukan ketidakmampuan untuk menyusunnya, tapi problem kita adalah kemauan untuk menyelesaikannya. Karenanya saya kira momentum ini adalah tagihan dari kemauan itu, adalah dorongan untuk menghilangkan ketidakmauan itu, dan ini saatnya kalau kita mau bergerak satu langkah, one step lebih baik dibanding dalam hal pemberantasan korupsi. Dan saya kira dengan tindakan seperti ini itu sangat mungkin untuk bisa membantu indeks persepsi korupsi Indonesia yang sedang berantakan. Baik Pak Zainal, artinya banyak ahli sudah dilibatkan dalam perjalanan pengesahan undang-undang ini. Kita akan nantikan apakah momentum adanya kasus Rafael Alun Trisambodo ini bisa menjadi momentum untuk dapat mengesahkan undang-undang penyitaan aset dan juga pidana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mohtar telah bergabung di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas Pak Zainal.